Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam renungan pagi, yaitu hari Selasa, di tanggal 23 April 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau memberikan hari yang cerah kepada kami, dan Engkau juga mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dikala kami lemah, dikala kami tidak memahami arti firman yang boleh kami dengarkan nanti, tapi kami percaya melalui Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 1, demikian pembacaan firman. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, supaya tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, mungkin salah satu ketakutan yang paling ditakuti di dunia ini adalah kematian. Jangankan untuk mengalami atau membicarakan pun orang sudah takut. Mengapa orang takut mati? Kebanyakan orang akan menjawab karena belum siap meninggalkan dunia. Dunia dengan segala sesuatu yang dimiliki, hartanya, keluarganya, dan segala kepunyaan yang lain. Karena kebanyakan orang berpikir dan memahami bahwa kematian adalah meninggalkan dunia ini dan berpindah ke suatu tempat yang tidak kita tahu. Artinya, pemahaman kebanyakan orang tentang kematian belum jelas, sehingga untuk menjalani sesuatu yang belum jelas, tentu orang akan takut. Bayangkan, jika kita disuruh untuk memasuki sebuah hutan yang angker dan dibekali dengan cerita horor, kita pun dipaksa untuk, tentu kita akan sangat berat melangkahkan kaki kita ke sana. Bapak Ibu, bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya, Paulus sangat memahami bahwa baik hidup maupun mati, dia tahu bersama siapa, yaitu bersama Allah dalam persekutuannya. Itu sebabnya dalam perikop ini, Paulus menegaskan bahwa setelah tidak di dunia ini pun, Allah menyediakan suatu tempat baginya, yang tentu adalah tempat di mana Allah berada. Bapak Ibu, tempat inilah yang dirindukan semua orang percaya, karena tempat ini tidak ada kesesakan dan tidak ada ketekanan hidup. Dalam kehidupan ini orang percaya dapat hidup dekat dengan Tuhan. Tempat kediaman di sorga berbicara tentang hidup baru. Menurut Paulus, setiap orang percaya harus meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 9, dikatakan Paulus memberi nasihat agar setiap orang percaya jangan saling mendustai satu dengan yang lain, sehingga harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, serta tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ada perbedaan antara tempat kediaman di bumi dan di surga. Banyak orang Kristen ingin mendiami tempat kediaman di surga, namun tidak mau menanggalkan kemah yang di bumi, dan pada akhirnya setiap orang percaya akan dihakimi di pengadilan Kristus
agar mendapatkan segala yang patut diterimanya. Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Korintus agar mau berubah kelakuannya agar bisa berkenan kepada Tuhan. Manusia lama akan membuat kita merasa sengsara dan banyak masalah menghimpit. Sedangkan manusia baru adalah manusia dalam Kristus yang sudah diperbaharui hidupnya. Manusia baru akan membuat kita menjadi bahagia dan damai selama-lamanya. Paulus ingin menyampaikan kepada semua orang percaya di Korintus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena mendapatkan kemah tempat tinggal yang kekal tanpa ada kesulitan dan kesesakan hidup. Karena itu, persiapkanlah tempat kediaman abadimu di sorga yang akan menjadi tempat perhentian dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, jika di dalam kehidupan kita sudah bersama dengan Kristus, bahkan kematian pun tidak akan bisa sanggup untuk melepaskan dan memisahkan kita dari kasih Kristus itu, sehingga dalam kematian pun kita akan tetap bersama dengan Kristus. Sehingga seperti apa yang telah dinyatakan oleh Paulus, Allah menyediakan suatu tempat kediaman yang di dalamnya Allah telah merangkul kita, Allah memberkati kita. Itu sebabnya kalau tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa tempat kita bukan di sini, tetapi tempat kita Tuhan sudah sediakan, yaitu tempat abadi yang tidak ada air mata dan kesedihan. Amin. Kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami bahwa di dunia ini bukanlah tempat kami. Ini adalah tempat yang sementara. Tetapi tempat kami yang kekal adalah di surga. Karena itu Bapa di dalam surga yang ada pada kami di dunia ini akan kami tinggalkan. Tetapi kami percaya biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat pengertian kepada kami, supaya kami Tuhan tidak hanya mengarahkan hati pikiran kami kepada hal dunia ini, tetapi biarlah kami Tuhan mengarahkan hidup kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.